berkembang di luar sana, Mas Anies sudah tidak sevisi dengan presiden pertama. Kemudian yang kedua, kartu Indonesia Pintar di bawah target penyebarannya. Kemudian yang ketiga, nilai ujian nasional yang turun tahun terakhir. Apa yang Mas Anies jawab terkait tudingan-tudingan yang berada di luar sana? Ya, saya rasa setiap kementerian punya target, ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai, ada yang terlampaui, ya kan? Karenanya itu saya tidak pernah mencoba bertanya apa sebabnya. Jadi saya tidak berspekulasi, tapi semua pertanyaan-pertanyaan sifatnya program itu bisa dijawab. Misalnya yang terkait dengan visi. Visi itu tercantum di mana? Nawacita. Bisa dilihat semua program kita nyambung nggak dengan nawacita? Insya Allah nyambung semua. Dan yang kedua, Kartu Indonesia Pintar. Tahun lalu kita targetkan 17,9 juta siswa menerima. Tercapainya 19,1 juta siswa. Di atas target. Di atas target. Kemudian tahun ini kita sudah distribusikan kartu itu ke 96,3% siswa. Yang 6% masih dalam distribusi. Dalam distribusi artinya dalam pos. Kalau hari ini mungkin sudah selesai itu semua. Jadi Lagi-lagi kalau lebih bicara target. program, maka bisa dilihat itu. Ya. Rasanya insya Allah semuanya on the right track. Soal ujian Kemudian, nasional. Ujian nasional itu justru kita melakukan revolusi mental. Bagaimana penilaian itu memasukkan komponen kejujuran dalam sebuah sekolah. Dan Bapak Presiden adalah presiden pertama dalam sejarah Republik yang menerima kepala sekolah berintegritas di istana. Kami waktu itu yang lapor presiden, dan presiden bilang, nah ini ya harusnya kalau kita menilai itu ya kejujurannya. Dan beliau katakan sejak wali kota, gubernur selalu mengatakan bilang lebih baik jujur berapapun nilainya. Jadi kita sejalan dalam. Jadi walaupun nilai ujian nasionalnya turun, tapi indeks integritasnya, indeks kejujurannya naik. Sebenarnya bukan turun dalam artian lain, menurut saya bukan turun, tapi terkoreksi. Kalau turun itu artinya dulu tinggi, sekarang rendah. Sekarang yang asli. Sekarang yang asli. Yang jujur yang ini? Iya, yang dulu itu. Karena benar. Yang dulu tidak jujur. Ketika tidak jujur, nilainya itu 70-an rata-rata. Ketika mereka menggunakan pola yang jujur, itu turun jadi 40-an. Ini menarik, yang dulu tidak jujur. Apa yang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketahui terkait ketidakjujuran itu? Wih, luar biasa, karena itu kita umumkan hasilnya. Dan diumumkan Apa yang mereka lakukan? Apa yang sekolah lakukan? Apa yang guru-guru lakukan? Wih, luar biasa. Mulai kalau udah kecurangan di sekolah itu, ujian itu tidak bisa dikerjakan siswa. Harus dikerjakan aparat. Karena samanya itu bukan dalam satu kelas. Samanya bukan tetangga kurus bangku. Samanya itu bisa satu daerah. Samanya itu bisa satu wilayah. Jadi ada tangan-tangan aparat di situ. Pasti ada tangan. Nah, Tapi nggak pernah diproses hukum kan Mas Anies? justru itu sekarang kita umumkan. Jadi sekarang itu kalau Anda lihat sebuah sekolah, ada papannya di situ. Kalau ada piagam integritas, berarti sekolah ini sekolah jujur. Kalau tidak ada piagam integritas, berarti sekolah ini sekolah bermasalah. Jadi aparat di daerah itu juga bermain untuk ujian anak sekolah. Oh ya, karena itu kemudian menjadi kebanggaan nilainya berapa. Mulai tahun lalu kita tidak pernah mengumumkan angka nilainya. Jadi aparat apa aja tuh? Aparat pemerintahan, Macam-macam. Tiap daerah beda-beda. keamanan, ada juga semua. Beda-beda tiap daerah. Tiap daerah lain. Apa tujuan mereka? Macam-macam motifnya, tapi yang dikerjakannya adalah mengangkat nilai sehingga terlihat prestasinya baik. Di daerah itu. Daerah. Dan itulah penjelasan kenapa ujian nasional sekarang terkoreksi ya. dan indeks kejujuran atau indeks integritasnya naik. Nah, jadi kalau bicara garis dengan presiden, insya Allah satu garis dengan presiden. Dan Mas Anies tidak berupaya untuk memecahkan teka-teki ini. Biarlah terus menjadi teka-teki hanya presiden dan Tuhan yang mengetahui. Iya, buat saya tidak jadi teka-teki, saya jalan aja sudah. Tidak mencari jawab. Kalau saya dengar, saya alami seharian ini saya bersama dengan Mas Anies, Mas Anies nggak bisa lepas dari dunia pendidikan. Ke depan yang Mas Anies bayangkan sebagai pendidik, sebagai pengajar, itu Begini, saya ini belajar terus. Belajar itu adalah interaksi. Tapi yang pasti bahwa apa yang sudah dikerjakan di dunia pendidikan akan saya teruskan. nggak tertarik di politik karena kalau kita lihat sekarang paling dekat 2017 ada pilkada serentak, kalau nggak DKI ya Jogja atau mana lah. Kebetulan Mas Anies Jogja banget, tapi tinggalnya di Jakarta, jadi dua-duanya bisa tuh. Belum pernah kepikir. Kalau saya boleh katakan ke dunia politik karena tahun 2014 lalu ada konvensi Capres Partai Demokrat, Mas Anies ikut di dalamnya, meskipun bukan merupakan kader. Terjun kembali ke politik Begini, adalah
satu opsi dari sekian banyak opsi seorang Anies Baswedan? Kita semua jangan menjauhi wilayah politik. Jangan menjauhi politik. Jangan. Dan jangan sebagai warga negara menjauhi. Ketika saya berada di kementerian itu, tugas saya adalah mengambil keputusan politik. Keputusan politiknya bidang pendidikan. Itu keputusan politik. Bila orang-orang baik justru memilih menjauhi wilayah politik, terus siapa yang berada di wilayah politik? Bila orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, terus siapa yang mengelola uang pajak kita? Kalau orang-orang baik itu semua saya mau swasta aja. Tanyain para mahasiswa, para dosen. Kalau ada yang jadi caleg malah ditertawakan sama lingkungannya. Kok mau jadi caleg? Loh, terus yang jadi caleg itu harusnya siapa? Coba Bung Aiman. Kita semua hormati. Hatta kita hormati tidak? Hormati. Hormat. Syahrir kita hormati. Cokro Aminoto kita hormati. Soekarno kita hormati. Sebutlah nama-nama itu semua kita hormati. Apa sih profesi mereka itu? Politisi. Tapi karena mereka itu bawa integritas, mereka menomorsatukan kepentingan bangsanya. It's not about me, itu kata mereka. Maka kita semua hormati. Nah hari ini kita sedang mengalami defisit, kekurangan tuh figur-figur yang meletakkan negara di atas pribadinya. Karena itu saya menganjurkan pada tolong dong lebih banyak lagi orang-orang yang masuk ke wilayah ini. Jangan dijauhi. Jadi saya tidak mengatakan saya akan ke wilayah politik, bukan. Tapi ketika saya dibilang saya menjauh, tidak. Saya tetap berada di wilayah publik. Jadi saya sekarang mau santai dulu, break dulu. Terima kasih Mas Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014-2016, persis 21 bulan. Memberikan informasi di program Pak. Terima kasih Mas Anies. Sama-sama. Tak ada yang tahu apa alasan, karena kocok ulang kabinet sepenuhnya adalah hak seorang presiden. Meski banyak pertanyaan yang mengundang, Anies adalah satu-satunya menteri yang pernah ikut bursa calon presiden. Apakah langkah politiknya yang dikhawatirkan atau ada hal lain yang menjadi penyebab pencopotan? Akan selalu menjadi teka-teki. Hanya presiden dan Tuhan yang mengetahui. Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.